Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing yaitu mengenai tentang kerangka dan struktur profil pendidikan. Nah, baik Ibu Bapak semua yang menyimak video hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai profil pendidikan. Nah, profil pendidikan ini merupakan laporan yang komprehensif yang dihasilkan oleh Kemendikbudristek sebagai bagian dari proses evaluasi sistem pendidikan. Nah, evaluasi pendidikan ini telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2011. Nah, evaluasi sistem pendidikan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan baik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Nah, adapun untuk komponen profil evaluasi, nah ini kita lihat yang pertama ada layanan pendidikan. Nah, layanan pendidikan terdiri dari PAUD sampai pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu evaluasi sistem pendidikan. Nah, ini dapat dilaksanakan dengan asesmen nasional, analisis satuan pendidikan, GTK, dan pemerintah daerah. Selanjutnya dilihat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Nah, sedangkan profil pendidikan ini merupakan laporan yang komprehensif dari layanan pendidikan. Nah, ini dilihat dari perencanaannya, pelaksanaan, peningkatan mutu layanan pendidikan, dan penetapan rapor pendidikan. Nah, jadi nanti setiap sekolah akan mempunyai rapor dari pendidikan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, profil pendidikan ini merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Jadi, pada tahun dulu diperbaiki pada tahun sekarang, yaitu untuk mengenai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Nah, profil pendidikan ini dibagi menjadi 5. Ada 5 keuntungannya. Yang pertama, single source of truth, yaitu sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang kedua, terintegrasi. Nah, dari profil pendidikan ini harus terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis. Yang ketiga, instrumen pengukuran untuk mengukur evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal ataupun eksternal. Nah, pada yang poin keempat, yaitu untuk alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Nah, ini untuk output dari kualitas pendidikan. Yang kelima, meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi yang beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Nah, ini salah satu keuntungan dari profil pendidikan. Jadi profil pendidikan ini merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang andal dan diproses secara terpadu oleh Kemendikbud. Nah, ini beberapa susunannya. Sumber datanya yaitu asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Selanjutnya data Dapodik, EMIS dan Sipatika, platform digital guru dan kepala sekolah, teacher studi SMK, data GTK, ban PAUD, BPS, dan seterusnya. Nah, untuk laporan evaluasi ini melalui profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah. Nah, ini isinya komprehensif dan bersifat diagnostik. Nah,
Selanjutnya rapor. Nah, ini akan disusun dalam bentuk rapor. Rapor satuan, rapor satuan pendidikan, rapor pendidikan daerah. Nah, ini lebih difokuskan dan data objektif. Nah, bentuk evaluasinya ini pada internal yaitu evaluasi diri sekolah, mandiri, bagian siklus perencanaan, evaluasi diri Pemda, mandiri dan siklus perencanaan. Nah, itu untuk evaluasi internal baik di satuan pendidikan ataupun di lembaga pemerintah daerah. Selanjutnya evaluasi eksternal. Nah, eksternal ini insentif kinerja sekolah dari Kemendikbudristek. Selanjutnya reakreditasi sekolah oleh BAN, visitasi hanya pada sekolah dengan kriteria tertentu. Selanjutnya evaluasi pendidikan daerah. Nah, dengan demikian profil pendidikan ini harus dibutuhkan adanya perencanaan berbasis data. Nah, berbasis data ini berdasarkan profil pendidikan untuk perbaikan yang berkesinambungan. Nah, ini adapun alurnya untuk perencanaan berbasis data. Yang pertama yaitu instrumen evaluasi layanan. Selanjutnya yaitu profil pendidikan, evaluasi internal dan eksternal dari satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini saling terintegrasi satu sama lain. Nah, profil pendidikan juga disusun berdasarkan kerangka penilaian yang dikembangkan dari mulai input, proses, dan output tentang kinerja dan efektivitas sekolah. Nah, ini ada 8 standar sebelumnya. 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pengolahan, standar pengelolaan, standar PTK, dan standar pembiayaan, dan standar SAPRAS. Ini pada 8 standar nasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu standar kompetensi kelulusan itu berubah untuk output. Outputnya menjadi capaian hasil belajar dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, untuk prosesnya yaitu dari standar 2 sampai standar 5 yaitu berubah menjadi mutu dan relevansi pembelajaran. Dan selanjutnya pada input yaitu kompetensi dan kinerja PTK. Dan yang kelima inputnya yaitu pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Jadi dari 8 standar diubah menjadi 5 dimensi. Dari dimensi pertama output itu capaian hasil belajar, terus pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, dimensi proses, pada dimensi proses itu ada dimensi mutu dan relevansi pembelajaran. Pada bagian input itu ada dimensi C dan E yaitu kompetensi dan kinerja PTK serta pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, untuk selanjutnya model berdasarkan input dan proses ataupun output. Profil pendidikan ini dikelompokkan menjadi 5 dimensi. Yang tadi sebelumnya 8, sekarang menjadi 5 dimensi. Nah, untuk yang pertama itu dimensi termasuk output, yaitu kualitas capaian pembelajaran. Nah, ini terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi mutu dan relevansi hasil belajar murid. Yang kedua, pemerataan pendidikan yang bermutu. Nah, selanjutnya pada proses, kualitas proses belajar siswa. Nah, ini ada dimensi D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, di setiap dimensi itu ada turunannya, beberapa indikatornya. Nah, mungkin bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya, pada input kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Nah, ini terdapat 2 dimensi C dan dimensi E. Yang dimensi C-nya yaitu kompetensi dan kinerja PTK. Selanjutnya, pengelolaan sekolah dan partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini termasuk dimensi input. Jadi dari 8 instrumen yang dibutuhkan dari 8 standar itu dirubah menjadi 5 dimensi. Nah, dimensi ini juga
terdiri dari 3 bagian, output, input, dan proses. Nah, ini setiap dimensi terdiri dari indikator. Nah, yang tersusun dalam pohon indikator. Nah, misalnya dimensi tadi, dimensi A, capaian hasil belajar. Indikatornya apa? Nah, kita lihat misalnya pembelajaran atau sosial emosional dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini salah satu untuk penyusunan pohon indikator. Nanti dari setiap dimensi diturunkan ke indikator lagi. Jadi setiap satu, misalnya indikator level 1 terdiri dari indikator level 2 dan indikator level 2 terdiri dari indikator level 3. Nah, beberapa indikator level 2 tidak memiliki di indikator 3 dan beberapa level 1 tidak memiliki indikator level 3. Ini cara untuk menyusun pohon indikator. Ya, mungkin saja, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.